Sebenarnya membeli rumah di mana aja itu tetap boleh ya, yang penting membelinya menggunakan uang ya. Halo konco-konco Cakmul, ketemu lagi di Cakmul Box. Sehat semuanya ya, meskipun awal Januari ini kondisi COVID juga lumayan agak mulai tinggi ya, terutama kawasan Jakarta dan Banten dan Jawa Barat ini Cakmul mantau kalau COVID ini lumayan ini banyak kasus Omicron yang naik ya. Wis jangan kendor lah konco-konco, kita belum selesai ini melewati pandemi. Semoga semuanya tetap menjaga dan konsisten dalam membuat badan kita semakin imun dengan apa aja, kan sudah vaksin, kemudian berolahraga dan aktivitas yang bikin membuat kita lebih semangat gitu ya konco-konco. Lah kemarin itu Cakmul ngobrol-ngobrol sama teman-teman Cakmul ya di sini, konco-konco lah, konco-konco Cakmul yang ada di sini. Banyak pertanyaan sih secara lisan yang ini coba Cakmul tuangkan di sini ya, biar untuk bahan kita, untuk diskusi kita lah, untuk mengetahui mungkin nantinya kalau jawaban Cakmul kurang ini bisa ditambahin konco-konco, jadi kita berinteraksi dalam video yang Cakmul bikin ini. Ada 3 pertanyaan sih, pertanyaannya menurut Cakmul sih nggak berat-berat juga kok, pertanyaannya ringan-ringan aja. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama ya, yang Cakmul rangkum ini kemarin ngobrol-ngobrol. Yang pertama ini Cakmul mau menanyakan tentang pembelian rumah, tapi saya bukan warga atau bukan pemilik KTP di kawasan kota atau kabupaten tersebut. Bagaimana? Apakah bisa membeli rumah dengan KTP di luar daerah? Sebenarnya membeli rumah di mana aja itu tetap boleh ya, yang penting membelinya menggunakan uang ya. Nggak bercanda ini Cakmul. Untuk identitas pribadi atau data pribadi itu dari mana aja boleh, yang penting warga negara Indonesia ya konco-konco. Itu warga negara asing sih juga boleh, tapi nanti turun strata, jadi mamanya SHM gitu ya, kalau dibeli warga negara asing menjadi hak pakai aja. Tapi kalau warga negara Indonesia yang penting memiliki KTP, domisilinya itu jelas di mana saja yang tertera di KTP itu, kemudian tidak ada beda nama. Kalau tuh memang ada beda nama, nanti kita cross check, kita minta surat keterangan dari kantor kelurahan atau kantor pemerintahan terkait ya perihal beda nama ini, bahwa pemiliknya adalah satu orang. Bisa beda nama, beda tanggal lahir, itu kayaknya sih jarang banget itu ya konco-konco, apalagi sistem eKTP ini semakin detail, jadi dipastikan sih sangat-sangat kurang sekali atau jarang terjadi sekali untuk beda nama itu. Yang pasti boleh-boleh aja kalau konco-konco dari Surabaya nih beli rumah di kawasan Bekasi atau di Tangerang ya nggak apa-apa, beli-beli aja, transaksi tetap berlangsung, nggak ada masalah sih konco-konco. Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, kemarin temennya Cakmul ini ngobrol, Cakmul temen saya, maksudnya istrinya itu ada pinjaman nih dari pinjol. Sekarang kan banyak ya konco-konco marak itu pinjaman online lah. Tapi suaminya itu mau meminjam atau mau KPR lah, KPR di bank. Bagaimana itu? Apakah bisa ditanggulangi? Kebetulan pinjamannya ini lagi bermasalah atau macet. Ya saya lagi. Ya Cakmul informasi kembali ke konconya Cakmul lu. Yang namanya pinjaman itu ya tetap harus dikembalikan dong. Terserah itu pinjaman konvensional, pinjaman online, itu ya namanya kita meminjam, ya kita punya kewajiban untuk membayar itu. Tapi kalau memang itu bermasalah, bisa kok diselesaikan ya, mungkin dengan cara mencicil. Yang jelas ketika nanti pada proses pengajuan KPR
semua kita jelaskan kepada teman-teman di bank ya, teman-teman marketing di bank, bahwa kondisinya seperti ini, ada itikat baik untuk mencicil atau mengangsur dari pinjaman online itu. Jangankan pinjaman online, pinjaman kayak kendaraan bermotor atau mobil, kalau bermasalah juga membuat repot kita loh konco-konco, karena itu ada slik OJK. Jadi kita tahu kondisi kita, memiliki utang di mana, outstandingnya berapa, itu kita tahu. Dan ya yang namanya meminjam ya kewajibannya harus dikembalikan, gitu aja sih, gampang-gampangan aja ya, sepele itu sebenarnya. Kemudian ini yang ketiga, ini pertanyaannya hampir sama nih. Cak Mul, istri saya itu memiliki riwayat yang nggak bagus, jadi yang nggak bagus dengan berhubungan dengan bank. Mungkin Cak Mul garis bawah ya, apakah ini kredit macet atau apakah kemampuan bayarnya tidak sampai sehingga, atau menggunakan nama istrinya, maksudnya gini, orang lain menggunakan nama istrinya sehingga istrinya menjadi blacklist dari bank tersebut. Cak Mul rasa sih hal tersebut bisa kok diselesaikan dengan baik-baik. Ingat ya konco-konco, ketika kita berhubungan dengan bank dan akan mau mengajukan aplikasi KPR, itu kita harus sejujur-jujurnya, mulai pendapatan kita, data pribadi kita, apapun lah yang kita ungkapkan atau kita informasikan ke teman-teman bank itu harus sejujur mungkin. Artinya nanti bank itu sebagai mitra kita akan mempercayai kita sebagai debiturnya. Bapak X ini punya karakteristik yang baik, dia bertanggung jawab ketika memiliki pinjaman KPR, dia dilunasi kok. Kalau memang ada kendala ya, umamanya angsurannya ini telat, macet dan sebagainya, ya amit-amit jangan sampai ya konco-konco. Tapi minimal ketika ada blacklist itu dari bank, terus kita punya itikat baik untuk menyelesaikan, mengurus, mengangsur, membayar itu, bank akan sangat respect kok sama kita. Yang jelas kalau memiliki pinjaman harus segera dilunasi. Bagaimana caranya, baik diangsur atau dibayar 100%, itu sih kewajiban kita yang menurut Cak Mul harus kita lakukan ya. Itu aja sih jawaban dari Cak Mul dari 3 pertanyaan ini. Semoga video sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau konco-konco ada tambahan ilmunya lebih di atas Cak Mul, monggo, nggak apa-apa, sharing aja di kolom komentar Cak Mul. Cak Mul sangat apresiasi kok tentang apa yang konco-konco informasikan atau sharing ilmunya ke Cak Mul. Itu aja, terima kasih, salam sehat dan matur nuwun.